Selasa 1 Oktober tahun 2025, pemerintah Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, menggelar rapat publikasi rancangan peraturan desa atau Raperdes tentang pendapatan desa. Pertemuan yang digelar di aula desa ini menghadirkan unsur pemerintahan, perwakilan masyarakat, serta pelaku usaha atau pengusaha perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Kelapa Nunggal. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan panjang penyusunan regulasi, di mana sebelumnya Raperdes telah melalui 8 kali perumusan bersama Sekcam Kelapa Nunggal, Iwan Setiawan, SOS, staf DPM, Kepala Desa Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin, Disapa Kades Gonon, serta seluruh anggota BPD Kelapa Nunggal. Hadir pula dalam forum ini, Ketua Sadar Hukum, Romi Sikumbang, Pendamping Desa, Darso, perwakilan Dusun 1 dan 4, RW, dan RT, serta sekitar 70 orang peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan, pengusaha, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa. Kades Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin Gonon, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya formalitas, melainkan forum diskusi terbuka untuk menampung aspirasi semua pihak sebelum Raperdes ditetapkan menjadi peraturan desa atau Perdes. Raperdes ini harus disepakati bersama. Oleh karena itu, kami undang para pengusaha, perangkat desa, serta masyarakat agar setiap aturan yang ditetapkan adil, transparan, dan sesuai kebutuhan. Ujar Kades Gonon. Dalam rapat, sejumlah perwakilan pengusaha menyampaikan pandangan, baik berupa dukungan maupun masukan kritis. Beberapa pengusaha mengingatkan pentingnya kejelasan regulasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan, serta memastikan bahwa pendapatan desa yang dihimpun benar dikelola untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Menariknya, forum ini juga menjadi kesempatan bagi Kades Gonon untuk menegaskan bahwa isu dugaan pungli yang sebelumnya sempat beredar adalah tidak benar. Menurutnya, sejak awal komunikasi dengan perusahaan di wilayah Kelapa Nunggal selalu dilakukan secara terbuka, dan setiap pengajuan proposal memiliki dasar hukum serta mekanisme resmi. Desa Kelapa Nunggal tidak akan mengambil langkah di luar aturan. Semua pengajuan ke perusahaan adalah bagian dari komunikasi formal, bukan pungutan liar, tegas Gonon. Sekcam Kelapa Nunggal, Iwan Setiawan, SSOS, yang turut hadir, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak swasta dalam membangun desa. Ia menegaskan bahwa setiap usulan dari pengusaha akan menjadi catatan penting. Dalam proses perumusan lanjutan, Raperdes ini bukan untuk membebani pengusaha, tetapi mencari titik temu agar desa mendapatkan sumber pendapatan yang sah. Sementara pengusaha juga tetap merasa nyaman berinvestasi di wilayah Kelapa Nunggal. Jelasnya, hingga sore hari, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan awal yang menjadi landasan untuk tahapan selanjutnya. Semua pihak sepakat bahwa Raperdes ini akan terus dimatangkan sebelum nantinya disahkan secara resmi menjadi peraturan desa. Forum musyawarah ini dinilai sebagai langkah maju dalam menciptakan regulasi yang lebih partisipatif, transparan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat desa dan dunia usaha. Padahal yang disampaikan oleh Bapak Sekcam, dan nanti akan kita sama-sama lihat dan sama-sama kita dengarkan adalah pengantar dari Ketua Tim Raperdes, pembacaan batang tubuh struktur Raperdes, dan juga tanggapan dan pembahasan atau sesi tanya jawab yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan acara ditutup dengan doa. Itulah susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Bapak Iwan Setiawan, yang saya hormati Ketua Kelompok
Almarhum Bapak Romi Sikumbang, yang saya hormati Ketua Penyusun Raperdes sekaligus Sekjen BPD, yang saya hormati Wakil Ketua BPD dan anggota BPD Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati para aparatur pemerintahan, Ketua RT, Ketua RW, perangkat kadus, dan para tokoh masyarakat, yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan, para pelaku usaha yang ada di Desa Kelapa Nunggal, welcome dan selamat datang. Yang saya hormati kepada rekan-rekan media, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semua dapat berkumpul di aula desa dalam rangka optimalisasi peraturan rancangan peraturan Desa Kelapa Nunggal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita saturkan kepada pemimpin kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikut umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita diberikan syafaatnya oleh beliau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Kepala Desa sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir, tamu undangan ya, dari Dusun 1 dan Dusun 4 yang kami undang ya, karena kita tempat yang kurang maksimal ya, dan kurang memadai dengan keadaan tempat di aula desa. Jadi kami mengundang 3 undangan ya. Yang pertama Dusun 1 dan Dusun 4, besok siang Dusun 3 dan Dusun 2, dan di malam hari nanti di hari Jumat malam 1 itu Dusun 5. Jadi Desa Kelapa Nunggal mempunyai wilayah dusun itu ada 5 dusun. Jadi waktunya kami bagi dalam 3 hari. Dalam perencanaan Raperdes ini, kami selaku pemerintahan desa ingin pertama kita ada kemitraan ya, terjalin silaturahmi yang baik dan kemitraan antara pemerintahan desa dan para tokoh ataupun para pelaku usaha yang ada di Desa Kelapa Nunggal. Untuk apa? Untuk sama-sama saya selaku kepala desa berkeyakinan ingin menjadikan Desa Kelapa Nunggal yang lebih baik ya, untuk sama-sama kita bangun desa kita yang kita cintai. Maka dari itu kami selaku pemerintahan desa ingin sekali lagi untuk kolaborasi antara pemerintahan, pelaku usaha dan para tokoh, sama-sama kita memajukan desa yang kita cintai. Dan saya pun mengajak ke seluruh tamu undangan, dengan adanya permasalahan di Desa Kelapa Nunggal ya, di beberapa bulan ke belakang ya, itu adalah cambuk bagi kami ya. Kami merasa ini adalah benar-benar permasalahan yang sangat kami rasakan, dan kami ingin membuktikan bahwasanya dengan adanya permasalahan di beberapa bulan ke belakang, kami ingin membuktikan, mari sama-sama kita untuk saling membahu, saling bergandengan tangan antara pemerintahan, pelaku usaha dan para tokoh masyarakat untuk bisa kedepannya menjadikan desa yang lebih baik untuk kita semua. Ya mungkin itu aja, dan nanti mungkin ada paparan dari Ketua Penyusun Raperdes ya.
kita bisa di sini diskusi, saling memberikan masukan, nah, sama-sama saling mengisi masukan untuk bisa pengajuan nanti disahkan lewat rancangan undang-undang Kabupaten Bogor. Jadi sudah beberapa tahapan yang kita lalui, sekitar 3 bulan Pak ya, 4 bulan kami menyusun perdes ini, dan perdes ini mungkin di setiap desa mungkin belum ada ya, cuma dengan adanya permasalahan kemarin, hikmahnya akan kami ambil saat ini untuk bisa merubah desa Kelapa Nunggal yang lebih baik. Mungkin itu aja, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat Raperdes kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Kelapa Nunggal beserta jajaran Perangkat Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati Ketua DPD Kelapa Nunggal beserta jajaran yang alhamdulillah hadir, Pak Sekjen beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Tim Kadarkum Desa Kelapa Nunggal, Pak Romi Sinombang. Yang saya hormati para kepala dusun, ketua RT, ketua RW, seluruh masyarakat, serta para pelaku usaha yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa hadir dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua, kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kepada para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara maupun oleh Pak Kades, bahwa mungkin di tangan Bapak Ibu sekalian sudah dipegang rancangan peraturan desa. Ini masih rancangan, masih draft. Rancangan peraturan desa Kelapa Nunggal tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan desa. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Raperdes ini diinisiasi oleh Desa Kelapa Nunggal berdasarkan historis yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian meminta konsultasi kepada kecamatan, dan alhamdulillah 3-4 bulan yang lalu kami berkonsultasi ya Pak Kades, berkonsultasi baik itu dengan desa, dengan BPD, termasuk juga dengan inspektorat tadi disampaikan, dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, dengan Bapenda juga, termasuk dengan bagian perundang-undangan Sekda. Dan alhamdulillah pembahasan di tingkat desa sampai tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini melibatkan tim dari inspektorat, DPRD, dan lain-lain, itu sudah 8 kali ya Pak? Sudah 8 kali pembahasan. Dari awal kami dari kecamatan mengingatkan kepada desa dalam menyusun perdes peraturan desa, 2 prinsip yang tidak boleh dilanggar. 1, tidak bertentangan dengan peraturan di atas, baik Perda, Perbu, peraturan menteri, peraturan pemerintah, apalagi undang-undang, tidak boleh bertentangan. Jadi dalam menyusun perdes itu, sekalipun desa punya kewenangan, tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sekali lagi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, Perbu, tidak boleh bertentangan.
Kemudian juga masih ingat Pak Sekjen, di awal saya sampaikan selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Ya Pak Kades, masih ingat ya di awal konsultasi Pak, ini flashback sedikit ceritanya. Karena bagaimanapun juga kami di kecamatan ini punya tugas untuk membina desa. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dua hal yang tidak boleh dilanggar dalam penyusunan Perdes ini. Serta yang tak kalah penting dalam penyusunan Perdes ini adalah pelibatan masyarakat. Hari ini kita konsultasi publik, tujuannya adalah itu. Kita melibatkan masyarakat secara umum, baik pengurus lingkungan, warga masyarakat, termasuk para pelaku usaha, untuk menerima atau menampung aspirasi, saran, pendapat, kritik, termasuk agar Perdes ini bisa bersifat adaptif. Kenapa? Karena melibatkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi dalam sesi tahapan nanti pada saat susunan acara ada tanya jawab. Silakan ditanyakan, disampaikan aspirasinya, disampaikan koreksinya, disampaikan pendapatnya. Saya kira kalau substansi tadi dari awal saya sampaikan, insya Allah kalau secara substansi sudah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Baik itu undang-undang desa, Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa, Perda tentang desa, dan Perbu. Insya Allah kami tim termasuk dari Inspektorat DPRD sudah mengkaji bahwa peraturan ini insya Allah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Nanti secara jelasnya mungkin nanti akan dipaparkan, Bapak Ibu sekalian juga bisa membaca dan mengkaji pasal per pasalnya. Mungkin nanti ada pendapat, ada saran, ada pertanyaan, ada kritikan, silakan disampaikan Pak. Karena sekali lagi tadi konsultasi publik ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Karena apa? Ini masih draft. Sebelum diundangkan menurut Permendagri 111/2014 bahwa draft peraturan desa harus dimusyawarahkan dengan masyarakat. Jadi draft yang ini harus dimusyawarahkan untuk mendapatkan saran, pendapat, dan kritik. Mana yang menjadi keberatan, mana yang kira-kiranya ini tidak sesuai, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian sambil dibaca, kemudian juga sekalian sambil disimak mungkin nanti paparan, kemudian juga kami berharap ada saran masukan. Saya kira untuk sementara itu saja dulu karena ketua tim akan memaparkan substansinya. Mudah-mudahan dan mari kita simak bersama berkaitan dengan apa yang akan disampaikan dalam paparan. Tapi pada intinya bahwa Perdes ini bertujuan yang pertama, bahwa maksud ditetapkannya Perdes ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi desa, masyarakat, perusahaan, dan stakeholder dalam mengoptimalkan sumber pendapatan. Kemudian yang keduanya tujuannya adalah bahwa tujuan ditetapkannya Perdes ini bahwa pendapatan desa dapat dikelola untuk meningkatkan program kegiatan yang ada di desa untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Kita ingat tugas dari desa ini ada 4 selain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan hak atas inisiatif berskala lokal. Yang pertama adalah tugas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang
Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya untuk 4 bidang pengembangan masyarakat dan pembangunan di desa Kelapa Nunggal. Saya kira itu saja sebagai pengantar, Pak Ketua Tim. Silakan untuk dibahas pasal per pasal. Nah, kami berharap sekali lagi ada atensi dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendapatnya, Pak, saran pendapatnya. Itu saja yang bisa disampaikan sementara. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta seluruh staf dan juga Bapak Sekretaris Kecamatan, mewakili Ibu Camat, saudara kami, dan alhamdulillah membimbing dari awal sampai hari ini. Beliau sakit tapi tetap mendampingi kami. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Memaksakan diri karena memang ini harus finish. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan tim perancang atau penyusun Raperdes yang saya hormati, Bapak PPD dan seluruh tamu undangan, tamu kami yang hari ini bagi kami adalah momen yang luar biasa. Artinya tidak biasanya karena belum ada kegiatan seperti ini, Pak, ya. Sebelumnya kita Musdes adalah melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Sekarang ini adalah orang-orang yang luar biasa yang ada di desa Kelapa Nunggal. Mereka adalah pelaku usaha yang menjadikan sumber penghasilan dari para penduduk masyarakat desa Kelapa Nunggal. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ini akan menjadi penguat bagi kami dan bisa ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Di sini kami tim perumus rancangan peraturan desa Raperdes. Silakan Mas. Dari mulai tanggal 28 Mei kami diajak komunikasi oleh Bapak Kepala Desa terkait satu hal yang memang penting harus dirumuskan, harus sampai finish dijadikan peraturan desa. Bagaimana tadi disampaikan, ini berawal dari satu hal yang memang dialami oleh desa kita, viral nasional. Saat itu 6 bulan yang lewat dan sampai hari ini terasa. Ya. Dan hari ini kita ada terasanya ini, Pak. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmah. Dan ini alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai selesai rancangan peraturan ini bisa diundangkan, bisa digunakan. Intinya apa yang jadi kegiatan di desa Kelapa Nunggal itu tidak ada lagi yang ilegal. Semuanya teratur, insya Allah. Kita membuat Raperdes. Raperdes bagaimana tadi disampaikan? Raperdes adalah sebuah naskah rancangan atau draft yang berisi aturan-aturan yang akan dibahas, yang ada di tangan Bapak Ibu
ini adalah draft perdes, bukan perdes, karena belum ditandatangan, belum direkomendasi dari kabupaten, sehingga ini adalah sangat mungkin ada penambahan pengurangan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Desa. Dan ini akan menjadi perdes, dan perdes merupakan satu produk hukum tertinggi di desa yang akan mengatur semua kegiatan tadi disepakati bersama antara kepala desa dan badan musyawarah desa, dan nantinya akan menjadi peraturan desa yang mengikat dan berlaku di wilayah desa tersebut. Proses penyusunan bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dan masyarakat. Kemudian jadilah perdes. Perdes merupakan perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai pengendali pemerintahan desa, pemerintahan dan pembangunan desa. Ini yang akan kita bahas. Makanya ini satu hal yang luar biasa. Akan jadi sejarah untuk desa Tapanunggal. Kita duduk di sini, kita bersama-sama berkomitmen. Mudah-mudahan menjadi lebih baik ke depan. Nah, inilah tahapan yang sudah kami lakukan. 28 Mei kita di sini malam hari saat itu 2 kali pertemuan membahas, bahkan langsung merencanakan studi biru karena kita takut salah langkah. Sampai jam 12 lebih dengan kepala desa kita berkomunikasi dengan desa yang akan kita studi biru. Kemudian lakukan pembahasan setelah studi biru, kemudian pembahasan dengan kecamatan, ini 3 kali pembahasan. Kemudian kita komunikasi dengan para legal dari kabupaten, nah bersama tim legal Kabupaten Bogor, para legal di sini bersama inspektorat yang dulu saya sampai ke sana untuk diarahkan, beliau sampai datang ke sini untuk mengarahkan pembuatan perdes supaya tidak tabrakan lagi. Dari inspektorat, dari Bapenda Kabupaten Pajak Jonggol, tim kecamatan Tapanunggal, ini yang pertama. Kemudian ada pertemuan kedua, pembahasan kedua dengan DPMD dan Pajak Kabupaten Pajak Jonggol. Next. Dan inilah kita. Satu tahapan yang memang menjadi acuan, yaitu konsultasi publik, sosialisasi draft, bukan sosialisasi perdes, karena perdes belum jadi. Inilah draft yang ada di tangan Bapak kepada warga dan objek perdes atau pelaku usaha, para pengusaha yang ada di desa Tapanunggal. Disinilah kita berada. Tahapan ini kita berada, membuat komitmen untuk kemajuan desa kita. Desa Tapanunggal yang mandiri. Seperti apa? Penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Next. Optimalisasi pendapatan desa. Bagian ke-1 tentang pendapatan desa. Pendapatan desa ini semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak dari hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, terdiri atas kelompok 1 pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Ada pendapatan asli desa dan inilah yang akan kita gagas. Kelompok pendapatan asli desa ini ada di pasal 6, hasil usaha desa. Karena desa punya lembaga, punya badan, yaitu badan usaha milik desa. Memaksimalkan potensi yang ada, ketika ada keuntungan maka akan jadi penghasilan desa. Itu ada aturan dan dalam perundang-undangan. Kemudian hasil aset. Contoh tanah kas desa, ini ada di pasal 6 Pak, Bu. Tambatan perahu, kalau kita nggak ada perahunya. Kemudian dan yang lainnya misalnya ada. Kemudian swadaya, partisipasi dan gotong royong yang tadi menjadi moto kita, gotong royong. Kemudian pendapatan asli desa lainnya, penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Sumbangan bukan hanya bersifat uang. Nanti ada penjelasan. Next. Kelompok transfer. Bapak, Ibu, inilah yang memang harus diketahui oleh semuanya, bahwa desa itu memang mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah di atasnya. Ada namanya dana desa atau DD istilahnya. Kemudian ada alokasi dana desa ADD, dan ada bantuan keuangan banke yang lebih dikenal dengan SADI. Itu adalah hak desa yang diterima oleh desa dan penggunaannya untuk kemajuan, kesejahteraan, kenyamanan desa, baik yang langsung bersentuhan
fisik, ada ke pelatihan pemberdayaan. Itulah yang memang menjadi bagian dari penggunaan anggaran ini. Ini sudah diplot dari sana. Dan penggunaannya pun tidak boleh melenceng. Sudah ada pagupnya. Ini yang memang menjadi penghasilan desa. Lanjut. Kelompok pendapatan lain, nah ini ada di pasal 8. Penerimaan dari hasil kerjasama, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Kenapa Bapak dikumpulkan di sini? Mungkin ada kaitannya dengan ayat ini. Kemudian penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Pihak ketiga bisa memberikan bantuan kepada desa selama tidak mengikat, nanti ada syaratnya. Kemudian koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Ada salah hitung, ternyata ada sisa, itu bisa untuk tahun berikutnya. Kemudian bunga bank. Kemudian pendapatan lain desa yang sah. Desa melakukan usaha, melakukan kerjasama dan mendapatkan hasil, itu bisa menjadi penghasilan desa yang digunakan untuk desa. Bukan untuk kepala desa, bukan untuk kadus, bukan untuk BPD secara langsung, tapi dibungkus dalam sebuah program untuk kemajuan. Kemudian bagian kedua, optimalisasi pendapatan asli desa. Misalnya, yang jelas Bapak Ibu sudah baca semuanya. Ya, Ibu sudah baca semuanya? Ya, gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Yang jelas, inilah jika terjadi ini dalam hal sumber pendapatan desa diterima sewaktu-waktu dan atau di luar tahapan pengelolaan dilakukan dengan penerimaan dalam bentuk uang disetor ke rekening kas desa dan menjadi bagian pendapatan desa dalam perencanaan APBDes perubahan tahun anggaran berjalan dan atau APBDes tahun berikutnya. Next. Jika terjadi dalam hal sumber pendapatan desa diterima tidak sesuai dengan komitmen, dilakukan penyesuaian. Misalnya kita punya komitmen, ternyata tidak bisa berjalan komitmen itu, harus seperti apa langkahnya? Di sini kita akan berusaha. Next. Penggunaan pendapatan desa tadi juga sudah disampaikan dan Pak Bidang. Kemudian next. Pertanggungjawaban pendapatan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa. Lanjut. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Masyarakat akan menyampaikan kepada pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan untuk mendapat tanggapan kalau di dalam pengawasan mendapat satu hal yang harus diselesaikan. Kemudian hasil pengawasan oleh badan permusyawaratan desa menjadi bagian laporan kinerja badan permusyawaratan desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Next. Ketentuan penutup. Insya Allah peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang yang dapat mengetahui memerintahkan perundangan peraturan desa ini dengan menempatkan dalam lembaran desa Kapanunggal, Kecamatan Kapanunggal, Kabupaten Bogor. Akhir. Berikutnya. Kelihatan ini kayaknya. Soalnya Pak Sekda, kalau Pak Sekda katanya pengen merokok silakan bebas ini. Apa? Silakan sambil merokok. Sambil merokok namanya merokok silakan. Siapa walaupun ada AC kami dibuka jendela supaya lebih meriah, merokok kopi 3 pesan ke belakang. Dan rokok ya, kopinya maksudnya rokok. Ya. Kalau bertanya tentang PRDES Desa Kapanunggal yang sebenarnya akan diundang. Kecil pembawa acara Pak Sekda Naga ini hanya ini mungkin mewakili dari teman-teman dari Kadus, RW, KRT, para pelaku usaha. Mungkin bisa kita buka di pasal 9. Di pasal 9 teman-teman, Bapak Ibu, kita buka bareng-bareng lah ya. Pasal 9. Nah, pasal 9 ini sebagaimana disampaikan bahwa optimalisasi pengelolaan pendapatan
desa itu selain mengoptimalkan dan meningkatkan lah ya, filter segala macam, maka yang kita optimalkan adalah selain tadi dana transfer. Apa itu? Dari pendapatan asli desa dan pendapatan lain desa. Apa aja? Itu ada di pasal 9 ayat 2. Ya, ayat 2. Apa itu? Penerimaan dari swadaya, partisipasi, gotong royong. B. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. C. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Ayat 2-nya. Ini yang penting. Ayat 3. Ayat 3-nya Pak. Bu, punten Bu, bisa dibacakan ayat 3-nya apa Bu? Oh, ada Bapak nih, Bapak ayat 3-nya Pak. Apa ayat 3-nya? Ayat 3-nya. Pasal 9 ayat 3. Ini yang penting. Ini yang penting, jangan sampai ada salah tafsir. Apa pasal 9 ayat 3? Menurut Bapak ada yang berkenan membacakan pasal 9 ayat 3? Pak Yayat boleh dipegang dibacain ya Pak Yayat ya. Kalian dari teman-teman yang ada di depan. Kita di PK motif Pak Yayat pasal 9 ayat 3 Ya. Pasal 9 ayat 3 Pak? Ya, menurut bahasa Pasal 9 ayat 3 berbunyi, penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu ayat 2 di atasnya, bersifat atas kesadaran dan inisiatif sendiri, sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat. Jelas ya Pak, artinya tidak memaksa, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Kalau ada kesadaran, ada inisiatif, ada rezeki sedikit pengen berbagi untuk masyarakat, maka saya pengen membantu nih kalau mau bangun jalan misalnya, saya pengen berkontribusi. Itu atas inisiatif, atas kesadaran, sukarela, ikhlas dan tidak tidak pun tidak memberikan sumbangan dalam bentuk ini yang tadi yang maksud pasal ayat 2-nya Pak ya? Ayat 2-nya yang di atas itu tidak jadi persoalan karena ini sifatnya atas kesadaran, inisiatif sendiri, sukarela, ikhlas dan tidak berminta. Jadi jangan sekali lagi enggak. Ini Pak perlu dicermati, perlu digarisbawahi. Gitu ya. Kenapa ini kita menggandeng atau tadi kata Pak Lurah berkolaborasi dengan masyarakat di sini luas? Karena memang dana transfer yang selama ini menjadi andalan dari hampir semua desa Indonesia itu terbatas seperti itu. Udah terbatas, juga alokasinya itu sudah ditentukan sekian persen buat ini, sekian persen buat itu. Nah ini jadi terbatas. Insya Allah kalau ada kita kerjasama dengan perusahaan yang punya inisiatif, perusahaan yang sukarela, perusahaan yang ikhlas, kita rereongan. Ada dengan bisa langsung hasil komitmennya misalnya diberikan ke desa atau sekarang lebih gampang pakai apa? Karena diawali dengan sebuah komitmen itu. Ya. Jadi intinya kami minta dibantu bersama-sama memajukan desa Klapanunggal ini. Dulu pernah ada dan pernah jadi masalah. Yang ada dan baik kita akan tetap pertahankan, tapi dengan aturan yang benar. Intinya seperti itu. Lebih seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti kalau memang kita punya komitmen, apa yang memang bisa diperbantukan untuk desa, untuk memajukan desa ini, aturannya secara tertulis di sana juga ada tata caranya. Intinya seperti itu. Menambahkan sedikit ya Pak Ketua. Jadi syaratnya adalah pada saat musrenbang. Kenapa di musrenbang? Karena memang di musrenbang ini forum resmi perencanaan pembangunan yang sifatnya transparan.
diikuti oleh semua perangkat desa, BPD, seluruh masyarakat, tokoh RT, tokoh RW, pengurus lingkungan, terus dunia usaha. Disitulah di Musrembang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa untuk usulan 2006-2027 ini banyak usulan dari masyarakat. Ada pengen bangun jalan, pengen bangun posyandu, wah segala macam lah, pemberdayaan PKK segala macam. Tapi tadi dana transfer yang dari pemerintah itu pas-pasan, tidak mengcover apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah makanya tadi saya koreksi sedikit Pak, bukan meminta, tapi menawarkan, mencermati penawaran berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh desa. Siapa tahu dari masyarakat ini ada tergugah untuk membantu. Begitu. Dengan cara tadi tidak memaksa, tidak diwajibkan, tapi sifatnya sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat, tidak apa-apa. Itu harus dijelaskan Pak. Jangan sampai teman-teman di sini merasa terpaksa nanti. Tapi itu sifatnya adalah atas kesadaran dan inisiatif, sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat. Dan insya Allah saya pastikan, kalaupun misalnya dalam forum Musrembang itu teman-teman atau masyarakat tidak ada yang tergugah, tidak berarti desa juga berubah pelayanannya, tetap pelayanannya harus prima. Setuju Pak? Setuju ya? Jadi nyumbang pokoknya pelayanan tetap prima. Setuju? Nah, gitu. Itu ya. Mangga. Seimbang gimana Bu? Seimbang gimana sudah? Oh iya. Mangga ada yang mau sampaikan? Ya, artinya maka Bapak Ibu ada yang masih perlu ditanyakan apa Mas? Ini yang nanya Pak ayat terus sesuai dengan ayat-ayat dari ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada yang pengatur waktu ya, yang memberikan kesempatan ke saya untuk sedikit beraudiensi, sedikit memberikan inputan terkait Raperdes ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati Bapak Sekjam, yang saya hormati jajaran-jajaran panitia atau perumus Raperdes ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, untuk yang pertama yang ingin saya garis bawahi terkait tadi ada sedikit pernyataan dari Bapak yang terkait dengan cilaka heula baru iya gitu ya, kesannya kurang lebih gitu kan. Yang saya tangkap, mohon maaf ya, yang saya tangkap karena kalau kondisi ini menjadi sebuah kebiasaan budaya, saya kira kurang bagus juga gitu Pak. Jadi asas sedia payung sebelum hujan kayaknya nggak berlaku gitu ya. Padahal ya mungkin ini masukan aja. Ini terlepas dari subjektif atau apa itu di luar gitu ya. Ini kan masukan dari kita, dari saya. Ini ada sedia payung sebelum hujan. Bapak itu jatuh tersungkur dulu, baru bangun, baru mikir kena pedas gitu ya. Jadi saya kira ini bukan terlambat, tapi ini juga alhamdulillah ini suatu inisiatif yang luar biasa gitu ya Pak Lurah ya. Namun alangkah indahnya, alangkah bijaknya ketika pemerintahan desa ini berantisipasi. Ya mungkin 2-3 tahun yang lalu ke belakang mungkin udah ada ini gitu ya, mungkin karena untuk ketika optimalisasi tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa memang tadi disampaikan ditunjang dengan dana gitu kan.
Ternyata dana-dana ini yang diterima oleh desa itu bukan kurang tapi pas-pasan gitu ya, cukup hanya untuk A, B, C kurang lebih kan begitu. Sehingga lahirlah pemikiran atau semangat ini ya gitu ya, PNDES ini, PNDES ini. Satu, yang kedua tadi yang terkait dengan apa namanya sedia payung sebelum hujan terkait PNDES ini, ya saya kira kan Bapak Kepala Desa ini kan didampingi perangkat-perangkat ya, aparatur yang ada gitu. Jadi saya mohon jangan diulang lagi historical ke belakang gitu. Jadi kami juga mengingat kembali akhirnya gitu kan. Udahlah ya udah, tapi kami berangkat hari ini ke depan untuk memperbaiki diri, memperbaiki pemerintahan desa ke depannya supaya lebih maju, lebih berkeadilan kan gitu. Terus yang kedua terkait tadi kan ada disinggung tentang pendapatan desa. Dalam hal ini kan ada yang namanya desa itu punya usaha ya, terkait salah satu mungkin BUMDes ya. Ini belum ada penjelasan dari tadi terkait dengan BUMDes, sudah sejauh mana sih tingkat apa namanya tugas atau usahanya atau apa namanya kegiatannya gitu. Nah mungkin dari situ kan bisa disampaikan tentang dengan kegiatan BUMDes itu kan ibarat kata ya apa namanya penunjang pendapatan desa di luar dana desa yang diterima oleh desa dari pemerintah. Itu kan ada yang namanya badan usaha milik desa. Nah ini badan usaha milik desa ini udah seperti apa kegiatannya atau istilahnya apa namanya berusahanya gitu kan. Karena kalau misalnya BUMDes ini yang menjadi penopang pendapatan desa di luar PAD-nya lah gitu ya, di luar PAD ini anggaplah sampingan, anggaplah pendapatan sampingan yang desa sendiri memang apa namanya membuat suatu badan gitu kan. Alih-alih kita punya usaha itu punya badan usaha kan harus menghasilkan. Kalau memang tidak menghasilkan, wah gitu kan. Berarti kan ada tahapan-tahapan atau misalnya ada runutannya. Kalau ada kegagalan, apa kegagalannya? Kalau misalnya ada keberhasilannya sama-sama dikoreksi. Yang ketiga terkait dengan dana sukarela tadi yang saya bacakan ya. Jadi sepertinya Pak Kades ya, Pak Sekam bukan. Sebenarnya teman-teman yang duduk di bangku ini kaku Pak, bingung. Karena bapak-bapak yang memimpin seolah-olah bapak ini menjas teman-teman gitu. Jadi diam gitu, ngomong juga enggak, napas juga enggak kayaknya gitu. Jadi sepertinya belum terjadi apa ya interaktif yang karena yang saya tangkap, yang saya pribadi juga ini sebenarnya sih lembaran ini lambat gitu dikasihnya. Coba kalau pada saat undangan kemarin dikasih ini lembaran ini disisipkan, kami pelajari kan. Jadi tidak mendadak banget gitu loh. Nah, tapi itu bukan suatu hal yang apa namanya yang bermasalah banget gitu kan. Ini juga dari desa udah inisiatif udah luar biasa, kita apresiasi gitu kan. Ini juga tidak terlambat. Toh semua kan berupaya, berusaha. Semua hasil yang kuasa yang menentukan. Kita mau ikhtiar aja lah. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tadi disampaikan para pelaku usaha dan lain sebagainya. Ini kan sifatnya tadi Pak Sekam juga ngomong, disampaikan ini sukarela besarannya. Hanya saja nih ada dua poin yang ingin saya tanyakan dulu terkait sukarela atau terkait nanti kontribusi para pelaku usaha terhadap desa. Ada dua poin yang ingin saya tanyakan. Satu terkait CSR dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Apakah masuk nggak itu ke area itu, ya kan? Yang kedua, kalau misalnya CSR tidak, berarti ada langkah kedua yang tadi disebut sukarela. Apakah berbentuk iuran, apa seperti apa? Atau misalnya, maaf ya, ada potensi usaha di lingkungan masing-masing perusahaan, mungkin desa ikut ngelola, mungkin ya, saya juga nggak tahu kan, kita kan harus buka gitu kan, kita harus sounding sama-sama biar keterbukaan, asas keterbukaan ini mengena gitu loh.
Jangan sampai Bapak Ibu pulang dari sini ngedumel gitu Pak. Jangan sampai di ruangan ini kita ngobrol, kita enak, enjoy, mau debat silahkan. Tapi keluar dari sini Bapak jangan ngedumel. Bapak Ibu jangan ngedumel, masalah sendiri Bapak Ibu tidak ngomong gitu kan. Jadi barengan ya. Gitu. Terus yang terakhir terkait laporan pertanggungjawaban tentang dana-dana yang tadi yang terkait sukarela itu. Di sini kan tidak disampaikan ya, tidak dijelaskan pertanggungjawaban misalnya tahunan atau bersifat triwulan atau gimana ya sifatnya, saya kurang paham. Terkait di poin di pasal 9 ayat 3 ini kan penerimaan sebagai dimaksud ya alias kesadaran yang penerimaan tersebut digunakan oleh desa untuk membantu kan tadi kan ada untuk pembangunan masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya kan membantu ke situ. Nah di sini kan tidak dijelaskan tentang laporannya harus seperti apa atau nanti dilaporkan atau bagaimana. Nah itu perlu diperjelas. Jadi saya menanya ke Bapak Ibu dari ayat-ayat yang tadi Pak, dari pasal-pasal jelas atau tidak Pak, jangan sampai nanti di kantor masing-masing ditanya oleh pimpinannya, maaf yang mungkin ada diwakilkan, Bapak nggak bisa menjawab gitu loh. Saya manggut-manggut aja jadi lebih baik Bapak ngomong gitu, atau saya bahas satu-satu dengan Bapak-Bapak, mungkin malu dengan panelis ya atau dengan pimpinan rapat gitu loh. Itu kan lebih terbuka. Jadi ada feedback Pak, jangan sampai udah dipendeskan nih di Bapak ngedumel, Ibu ngedumel, Haji Atta itu loh, gitu loh. Jangan sampai gitu. Kita terbuka, ini kan open gitu. Pemikiran-pemikiran ini justru Pak Kepala Desa itu minta ke kita itu ada masukan seperti apa. Tadi kan saran, pendapat, kritikan, welcome gitu loh. Jadi jangan sampai momen ini yang berharga ini Bapak Ibu lewatkan. Ketika udah dipulang ya udah. Jadi kasarnya seperti itu gitu loh. Jadi dicermati pasal demi pasal gitu kan, ayat demi ayat. Saya kira sih kalau saya coba kalau dari kemarin ketika udah dikasih mungkin saya udah ngelotok gak adanya gitu kan. Tapi baru udah ada baca gitu. Tapi ya alhamdulillah karena keterbatasan daya pikir dan saya juga udah lemah sih Pak. Ya tapi ya seperti ini karena ini kan kontribusi aja dari masyarakat terkait Raperdes ini. Kita tidak ada maksud subjektif, tidak ada maksud apa-apa, hanya ini kan sifatnya menyampaikan pendapat aja. Oke, terima kasih. Hampuran Raya Bapak Kades, Pak Sekjam, jajaran semuanya, para tamu undangan, hampuran rayanya, pilihan kasihum, pilihan ya Pak ala kadar, semacam apa namanya urut rembuk gitu ya. Silakan beda pendapat itu biasa Bapak Ibu kepala sama di atas tapi isinya mungkin beda ya. Tapi seperti itulah kodrat kita. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin menambahkan biar ditampung dulu. Baik Bapak silakan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Kami sampaikan atas undangan yang telah diberikan kepada kami. Saya dari PT Bikitek Kabupaten Bogor. Pada prinsipnya kami tidak pernah namanya menolak atau tidak mendukung namanya program pemerintah desa Bapak Nunggal. Kemarin sempat kami tunggu juga Pak berkaitan dengan masa lalu itu ya. Kok nggak ada yang datang kuitansinya mana ya? Sampai bos saya nanya, Pak Hari kuitansi mana? Aku para akunting juga nanya kuitansi mana? Belum, mungkin pending dulu saya gitu. Nah, saya sebagai HRD tentunya butuh komunikasi baik lisan maupun tertulis Pak kepada pimpinan dalam hal partisipasi pihak perusahaan terhadap pemerintahan desa Tunggal. Tentunya kami perlu media, baik itu media yang di atas putih, ya, bentuknya seperti apa. Pada prinsipnya yang kemarin juga kami tidak masalah Pak, adanya bantu anggaran untuk desa, bantuan desa, tidak ada masalah. Pimpinan tetap welcome saja, ya, tidak ada masalah dan semua berjalan dengan lancar. Cuman mungkin sekarang ini perlu diubah bahwasanya mungkin karena berkaitan dengan sukarela partisipasi tidak dituliskan nominalnya.
Ya, kalau dulu kan ada di nominalnya sekian. Tapi mungkin setiap bulan bisa dilakukan karena kaitan sukarela mungkin berbeda-beda setiap bulannya. Tapi tetap kita salurkan seperti itu. Bisa mungkin ambil contoh kasarnya ya, bulan ini 500, bulan depan 300, bulan depan 1 juta, bisa jadi seperti itu. Gitu. Tapi tetap ada media untuk saya komunikasi dengan pimpinan. Bentuknya mungkin bisa diatur oleh pihak desa sendiri seperti itu. Kemudian ini kan Raperdes dan tentunya kami perlu juga petunjuk pelaksanaan untuk semua ini kaitan dengan setiap pasal-pasal. Tentunya kami akan menyampaikan kepada pimpinan seperti apa sih jumlahnya, petunjuk pelaksanaannya seperti apa nanti di lapangannya gitu. Itu kemudian baik tadi sempat disampaikan oleh Bapak yang tadi berkaitan dengan sumber penghasilan yang ada di perusahaan, Pak. Sepertinya perlu dikelola dengan baik, karena tidak sedikit jujur aja saya pikir ya, sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh pihak desa untuk pengelolaan desa, pembangunan desa, pengembangan desa. Tapi harus dikelola dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Karena sekarang ini kalau saya lihat sehawai gitu, ya, sehawai. Karena masyarakat ya kita monggo-monggo saja, gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya dikelola lagi secara profesional agar semuanya terarah, terukur dan bisa diawasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Pak Sekcam, beliau adalah atasan saya dulu di PT Polri. Belum ada HRD, saya baru pas dia Pak Adi. Baik, Pak Adi, makasih banyak. Mau ditampung dulu apa? Mau bagaimana, Pak? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oh, baik. Kalau kebanyakan, silakan Pak Kades untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yayat. Beliau adalah pemilik dari Bengkel Asia Motor, Pak. Silakan Pak Kades. Baik, terima kasih Pak Yayat. Tadi Pak Yayat sampaikan terkait masalah timing ya, waktu. Kenapa harus hujan dulu baru kita lalu di payung setelah jibut kan gitu ya. Baik, jadi saya historinya saya sampaikan sekarang ya supaya paham semua. Kenapa ya, oke siap. Kejadian di H-2 Hari Raya Idul Fitri. H-2 Hari Idul Fitri itu semua orang ini tidak dengan ada kesibukan, betul? Tidak bekerja, sudah off libur semua dan bahkan harus mudiknya sudah berjalan kemana-mana, yang mudik ke Jawa, ke Madura, kemana kita ini harus mudik H-2. Semua orang pegang di HP, betul Pak? Pada saat H-2 itu karena tidak ada aktivitas lagi ya. Nah, saya dapat kabar itu jam 3 sore ada di medsos yang namanya Broro ya. Di situ ada Kades meminta THR 165 juta ya, mantap. Satu perusahaan diminta 165 juta. Perusahaan mana yang akan kasih seperti itu? Gak ada ya? Oke. Dari 37 surat proposal yang kami berikan ke perusahaan yang ada di Desa Kelapa Nunggal ya, untuk berpartisipasi ya, 17 perusahaan yang memberikan. 17 perusahaan. 17 perusahaan kami mendapatkan 5.250.000 ya, berdasarkan kwitansi yang masuk ya. Kenapa kami memberikan proposal tersebut? Karena setiap perusahaan akan memberikan partisipasinya dengan surat yang diberikan dari desa yang melalui proposal. Betul? Dibuat 165 juta itu proposal kami, RAP kami akan kami butuhkan di saat sebelum hari raya menjelang hari raya. Untuk apa? Untuk pertama, santunan yatim 328 orang, jompo 405 orang. Bayangan, uang 5.250 apa cukup untuk itu? Tidak, ya? Oke, baik, saya sampaikan. Nah, setelah H-2 itu ramai di medsos, ya kan? Kami serang sampai Lebaran malam takbiran. Saya bukan silaturahmi saudara, tapi silaturahmi para media yang datang.
Alhamdulillah. Dari TV, dari mana, alhamdulillah. Jadi kenal kami. Saya selaku kepala desa jadi kenal semua media mana masuk ke kami. Saya sampaikan malam itu juga saya dipanggil ke Bupati. Saya sampaikan kronologisnya seperti ini. Dan saya yakin yang menaikkan berita itu, surat itu bukan dari perusahaan, saya yakin. Ya, saya tidak menyalahkan perusahaan. Ya, dengan adanya proposal kami naik di medsos bukan perusahaan yang memberikan itu. Ya, jadi dari 17 perusahaan itu ada yang memberikan 100.000 3 perusahaan. Ya, ada yang memberikan 3 perusahaan 100.000 yang kami baca. Karena saya juga baru tahu, ya baru tahu bisa membaca karena tahun ke belakang, tahun yang sebelumnya kami dapat 7 jutaan. Kami hanya dapat laporan aja setiap tahun kami dapat karena dari sebelum pemerintahan kami udah seperti itu. Kami hanya meneruskan dan semua desa saya yakin akan seperti itu. Cuma yang apa desa Kelapa Nunggal, ya, yang apa desa Kelapa Nunggal jadi viral. Tapi alhamdulillah hikmahnya sampai ini kita ketemu. Ya, jadi semua diperiksa. Dari 405 jompo diperiksa satu persatu, door to door sampai inspektorat kalau pengen tahu Pak. Sesuai enggak apa yang diberikan dengan sembakonya, isinya apa? Itu diperiksa Pak, 405. Anak yatimnya diperiksa 328, dipanggil ke sini Pak. Ada fenomena yang lucu setelah dipanggil anak yatim. Namanya anak yatim mau dipanggil ke desa, otomatis akan dapat santunan. Santunan lagi nih kata anak yatim ibunya. Datanglah ke desa ibu ibunya. Ternyata diperiksa bukan disantuni. Kasihan gak coba? Datang anak yatim ke desa diperiksa satu-satu. Dipertanyakan uangnya dapat berapa, sembakonya isinya apa. Pulang dia nanya anak yatim, Pak kok gak dikasih uang katanya? Itu fenomena ya. Jadi seperti itu. Insya Allah saya selaku kepala desa selalu transparan. Di hari raya itu, setiap hari raya yang saya jalani jadi kepala desa selama 4 tahun itu kurang lebih saya menghabiskan uang 300 juta ya untuk kebutuhan hari raya. Tapi buktinya dari perusahaan kami dapat 5.250.000 ya. Saya namanya kepala desa Pak, satu punya bawahan kadus, tetap kasih kaul RT RW ya, lembaga berapa? Posyandu aja 150 orang ya, lembaga aja udah puluhan orang, RT aja udah 50 sekian orang. Apa kita tidak perhatikan ya untuk hari raya? Saya memberikan harganya itu kepada RT RW semua saya berikan semampu saya. Dan kemarin memang fenomena kejadian kemarin itu kejadian yang apes untuk desa Kelapa Nunggal ya. Jadi alhamdulillah, jadi dengan kejadian itu hikmahnya hari ini saya dapat bertatap muka dengan bapak-bapak pelaku usaha, para tokoh yang ada ya, dan kedepannya kita ingin menjadikan desa Kelapa Nunggal baik untuk dukungan support dari para pelaku usaha untuk desa Kelapa Nunggal. Jadi itu tujuannya. Dan setelah apa namanya tadi pertanyaan dari Pak Yat apa BUMDesnya, mohon maaf BUMDes kami bahas. BUMDes ini Pak, desa Kelapa Nunggal ini BUMDes bukan hanya sebatas pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang lama juga ada BUMDes ya. Pemerintahan lama ada BUMDes. Serah terima pemerintahan lama BUMDes ke BUMDes yang baru ya, kami tanda kutip untuk masalah gua lala itu dulunya pakai BUMDes ya itu. Jadi kalau BUMDes sekarang kami sudah membangun Gua Pocong Pak, lagi bangun Gua Pocong ya di Gua Pocong. Dan BUMDes sekarang hanya pengelolaan sampah dari warga, itu pun kelebihannya untuk kebutuhan BUMDes sendiri. Untuk membeli kendaraan alhamdulillah ya, mobil carry-nya udah lunas ya Mas ya, itu semua dari hasil itu. Dan pengelolaan di Gua Pocong ini kami terus-terusan untuk membangun. Pertama kami di situ ada ketahanan pangan sekarang dikelola BUMDes, baru berjalan 1-2 tahun ini ya BUMDes saya di Gua Pocong. Kami ada sapi 17 ekor ya, ada kambing, dan di sana udah ada biogas juga, gasnya juga bisa dipakai kembali untuk kebutuhan di
Gua Pocong. Jadi kami juga mohon doanya kepada seluruh peserta rapat dari masing-masing pengusaha. Tujuan kami ingin mengundang ini, kami ingin sama-sama ikut terus serta membangun desa, Pak. Karena harapan kami ingin menggali potensi di wisata. Ya, di wisata kami ini wisata Gua Pocong, kami sekarang dalam tahap perataan ya, BUMDes yang mengelola. Ya, jadi Gua Pocong ini kami juga butuh kontribusi untuk membangun wisata tersebut. Jadi insya Allah kami akan selalu transparan apapun yang didapat dari PADES kami. Makanya kami dengan ada permasalahan kemarin, sekarang kita membuat Raperdes, mengajukan Raperdes. Yang insya Allah kalau memang Raperdes ini sepakati, hari ini kita publikasi ya. Kedepannya ada 2 lagi kami yang harus besok, ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 5. Setelah itu kami akan lanjutkan ke perundang-undangan ya Pak. Ya mungkin akan mudah-mudahan PDS ini dilancarkan. Kedepannya PDS ini disahkan untuk desa Kelapa Nunggal. Ya selanjutnya nanti pertanyaan dari Bayan mungkin dijawab dengan Pak Sekam ya. Pak Sekam izin, maka dilanjutkan. Baik, menambahkan saja berkaitan dengan tadi di Perdes ini tidak diatur berkaitan dengan BUMDes gitu ya, BUMDes, kemudian juga hasil usaha, hasil aset gitu kan diatur. Karena memang betul di sini tidak diatur karena kita fokus kepada tadi Pak di pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2. Kita fokus di situ. Ini yang mengatur itu di Perdes ini mengatur berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 2. Yaitu apa? Penerimaan dari swadaya partisipasi gotong royong, kemudian penerimaan bantuan perusahaan, kemudian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang catatan tadi ini sifatnya adalah atas kesadaran dan inisiatif, sukarela, ikhlas dan tidak mengikat. Di ayat berikutnya Pak Yayan, di ayat 4, penerimaan selain sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh, untuk BUMDes ini sudah diatur dalam PP 11/2021 tentang BUMDes. Jadi sudah ada peraturannya sendiri Pak. Ya. Kemudian juga aset juga ada aturannya Permendagri tentang pengelolaan aset desa. Ada Pak di situ. Jadi tidak diatur di sini. Tapi kita sebutkan selain yang 3 tadi diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri. Begitu intinya Pak. Kemudian berkaitan pertanggungjawaban. Nah ini nih penting nih. Saya juga mengingatkan kepada desa. Pertama tadi berkaitan dengan Perdes ini mengatur berkaitan dengan optimalisasi sumber pendapatan. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ini kalau di pasal 4 optimalisasi juga pengelolaannya harus dikelola secara akuntabel, harus dikelola secara transparan, harus dikelola berdasarkan ajas-ajas pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan karena menyangkut dengan tata cara penggunaan pertanggungjawaban pengawasan. Lantas bagaimana Pak pertanggungjawabannya? Karena ini masuk di Perdes diatur bahwa segala hal yang diterima oleh desa ini masuk kepada rekening kas desa dan dikelola berdasarkan pengelolaan keuangan desa, maka pertanggungjawabannya sama dengan pertanggungjawaban sebagaimana yang ada dalam APBDes. Anggaran pendapatan belanja desa. Jadi kalau ada bantuan-bantuan tadi sumbangan yang seperti ikhlas tadi, ini akan masuk APBDes Pak. Tidak masuk kepada rekening orang per orang, masuk ke rekening kas desa, masuk APBDes, diklasifikasikan berdasarkan kode rekening penerimaan. Ada kode rekeningnya Pak? Ada.
dan itu menjadi pendapatan desa, kemudian didistribusikan kepada belanja desa di 4 program tadi: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu penggunaannya dan pertanggungjawabannya Pak ya, itu sebagai karena sudah masuk di APBDes, maka pertanggungjawabannya sama dengan pertanggungjawaban dari APBDes yang bersumber dari dana lain, dana desa, ADD, BHPRD, Bantu, Samisade, dan lain sebagainya. Dan siapa yang mengawasi? Dan yang mengawasi dari mulai masyarakat. Makanya di pasal 15 disebutkan pengawasan optimalisasi pengelolaan pendapatan desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa. Oleh siapa saja diawasinya? Inspektorat, kecamatan, BPD, dan masyarakat. Di sini diatur sampai dengan BPD, karena nggak mungkin desa mengatur kecamatan, apalagi inspektorat. Kami ada panduannya sendiri. Tapi yang perlu diatur di sini pengawasan oleh masyarakat dan desa. Itu yang dimaksud dengan tadi optimalisasi pengelolaan pendapatan desa ini, bukan semata-mata mengoptimalkan sumber pendapatan, tapi juga mengoptimalkan pengelolaannya agar transparan, akuntabel, sesuai peraturan undang-undangan, menghindari penyimpangan, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, agar ya mohon maaf tidak viral lagi lah begitu-begitunya ya gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan gitu kita niat baiknya seperti itu, termasuk hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keterbukaan kami kepada masyarakat. Bapak Ibu kami undang untuk berdialog, bermusyawarah. Kami tidak diam-diam bikin perdes, kami buka, tidak ada niat buruk, justru niat baik kami membuka dialog, menampung saran pendapat dari masyarakat. Itu Pak Yayat berkaitan dengan tadi apalagi ya tadi ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban ya, sama yang dari Bapak tadi ya, berkaitan apa tadi ya Bapak dari ini lah tadi yang bilang bahwa usaha menunggu Pak. Karena sekian 5 bulan ini kan ya, ambil gitu, gimana? Seperti tadi saya sampaikan Pak, tata caranya itu ada di pasal 10. Ada di pasal 10. Intinya adalah desa harus mengoptimalkan musrenbang, karena di musrenbang itulah forum tertinggi perencanaan pembangunan di desa menurut Permendagri tentang pembangunan desa. Kenapa? Di musrenbang itu terbuka, ada unsur desa, perangkat desa, BPD, masyarakat, termasuk itu pelaku usaha gitu. Di musrenbang itulah saling mencermati berkaitan dengan program kegiatan yang sudah disusun oleh tim 11 berkaitan dengan rencana kerja pemerintah desa. Tadi kata Pak Yayat, dari anggaran desa pas-pasan dan APBD hanya cukup buat program kegiatan A, B, C, D. Siapa tahu ada yang tergugah, kemudian berinisiatif, sukarela ikhlas tidak mengikat, ada sumbangan-sumbangan sehingga program kegiatan yang di desa Lapanungal itu tidak hanya A, B, C, D saja, tapi E, F, G, H, I, A. Dengan gotong royong, rereongan. Tapi tadi pertanggungjawabannya kita awasi bersama. Setuju? Kita awasi bersama. Inspektorat kecamatan melaksanakan fungsinya pengawasan juga. Di momen menjadi fakta. Kalau ada yang bersumber dari masyarakat di momen. Selama ini tidak di momen karena tidak masuk APBD. Selama ini.
Nah, nanti harus masuk APBD, harus masuk rekening kas desa, sehingga kelihatan gitu kan? Gitu. Itu Pak siapa tadi Pak Setan? Bukan soal ini. Pak Yuni. Jadi intinya Pak di Musrenbang dioptimalkan. Jadi Musrenbang itu ulah gugur kewajiban hukum. Maksudnya gini Pak, yang kalau dari PT Diktek sendiri kan selama ini siap membantu desa. Iya, terima kasih. Sampai 5 bulan belum ada yang ngambil. Nah, Dijawab, kalau kita jawabannya kenapa? Ya kita di kami akan merampungkan PRDS dulu Pak. iya. Jadi medianya adalah di Musrenbang karena di situ medianya terbuka, forumnya resmi, terbuka buat masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada beli kucing dalam karung, tidak ada sifat yang tertutup, ini terbuka buat semua dan diketahui oleh semua masyarakat. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Cukup saya kira untuk yang pertanyaan yang sampai barusan, mungkin masih ada lagi? Tadi Pak, Oh iya. ini tuh bentuknya nanti apa? CSR juga pengennya. Oh iya. Begini Pak, lupa saya. Pak ya. Ini berbeda dengan CSR Pak. Kami tidak mau istilahnya menggunakan istilah CSR. CSR itu wajib ya Pak. CSR wajib. Di Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, wajib Pak. Ada lagi di Undang-Undang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial. Ada tanggung jawab sosial lingkungan. Tadi sebelum Undang-Undang Perseroan Terbatas ada tanggung jawab sosial menurut Undang-Undang Penanaman Modal. Dan itu sifatnya wajib. Kami di sini tidak mewajibkan, Pak. Sifatnya sukarela berdasarkan kesadaran dan inisiatif sendiri. Kami tidak memberatkan rekan-rekan para pelaku usaha. Ada rezeki sedikit maka silakan. Tidak ada, tidak apa-apa. Tetap kami akan melayani Bapak Ibu sekalian secara prima berkaitan dengan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan apakah bentuknya CSR, tidak, karena kalau CSR wajib Pak. Ya, menurut undang-undang kami tidak berpatokan kepada CSR. Itu mungkin tambahannya Pak. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, yang saya ini Pak akan terkait pengawasan ya, melakukan masyarakat ini disampaikan masyarakat kira-kira bahasa masyarakat desa Kelapa Nunggal berapa orang? Semua kan kalau boleh itu kan diperlukan atau masyarakat itu mungkin ada warga atau ada di mana gitu ya menjadi sebagai pengawasannya ini jangan sampai kan kalau buatlah persyaratan di Kelapa Nunggal 20.000 sama-sama mengawasi kalau itu Pak gitu Pak. Ya, saya paham. Siap lagi terkait optimalisasi tugas. Bagaimana kalau kita berdaya sama ya tetapi di perusahaan-perusahaan Kelapa Nunggal itu kan banyak sisa korupsi yang menjadi benar. Mohon maaf ya, ini bukan subjektif ya, artinya kita kan sama-sama berangkat satu pemikiran bagaimana terhadap Kelapa Nunggal itu kan maju. Nah kita kok panggung baru kan gitu loh, ya kan? Nah dari mana gitu? Ini sama-sama pemberdayaan ya untuk proses. Kira-kira kalau kita percaya akan mengelola itu, mohon maaf ya, ini sangat pertanyaan ya terkait dengan sisa hasil produksi yang tidak ada nilai ekonomi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bukan berarti tidak ada nilai ekonomi gitu loh, ada jadi olah A, B, C, D gitu kan. Bagaimana kalau memang ada celah itu sambil kita optimalkan ekonomi itu gitu kan kayaknya pemberdayaan lebih maju berkesinambungan enak kan ada sedikit pemberdayaan itu tenang gitu loh Pak. Ya. Oke, dua aja Pak, silakan. Haturul Pak ya. Nah, mudah-mudahan yang lain juga bertanya ya Pak. Maksudnya tadi kata saya lebih baik kita di sini debat segala macam, nanti keluar kita clear gitu kan. Berkaitan dengan tadi pengawasan ya. Gini Pak, dalam
Ketentuan berkaitan dengan pengawasan pengelolaan desa sudah diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri, Pak. Ada Permendagrinya, Pak. Peraturan menterinya ada tadi. Dan dari awal saya sudah sampaikan, semua ayat, semua pasal dalam Perpres ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, termasuk Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permen itu disebutkan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh dari mulai inspektorat, kecamatan, BPD, dan masyarakat. Masyarakat seperti apa melaksanakan pengawasannya? Dalam ketentuan Permendagri tersebut, masyarakat memantau, Pak. Memantau misalnya ada pekerjaan pembangunan jalan, masyarakat merasa kok ini panjangnya harusnya 100 meter tapi kok kurang. Masyarakat bisa langsung bertanya ke desa atau melalui badan resmi yaitu BPD, Badan Permusyawaratan Desa. BPD itu DPR-nya, Pak, DPR-nya di desa. Fungsinya adalah menampung aspirasi, membahas peraturan desa, dan juga memantau kinerja kepala desa. Jadi tadi bisa masyarakat langsung memantau, atau bisa setelah hasil pantauannya dilaporkan ke DPD. Nanti DPD yang akan melakukan diskusi dengan kepala desa, mengklarifikasi berkaitan dengan temuan adanya. Satu itu, Pak, berkaitan dengan pengawasan masyarakat. Kemudian yang kaitan dengan tadi ada di sini sudah diatur, Pak, berkaitan dengan pasal 8, Pak. Pasal 8 huruf A. Kelompok pendapatan lain selain B, C juga huruf A. Penerimaan dari hasil kerjasama desa. Dimungkinkan adanya kerjasama dengan antara desa dengan para pihak. Ya, termasuk tadi kerjasama dengan perusahaan berkaitan dengan apa tadi, Pak, sisa-sisa hasil usaha lah, ya. Nah, ini bisa dikerjasamakan. Nah, ini sudah diatur di pasal 8 huruf A. Artinya bisa menjadi PAD juga kalau itu dilaksanakan melalui kerjasama antara desa dengan para pihak. Gitu, Pak, ya? Ya. Cukup, Pak, ya? Masih ada yang lain, mana? Silakan. Bapak Ibu bagaimana? Sambil menunggu hujan, Pak. Hujan, Pak. Ya, satu lagi tadi kaitan sama kurang sih, Pak BPD katanya ini coba lamun draftnya dikasihin sehari sebelumnya dibaca dulu itu kan ya. Nah, ini di kan teknis, Pak, ya, teknis. Saya juga tidak tahu ini boleh dibagi sekarang. Nah, kami masih membuka kesempatan berkaitan dengan saran masukan, silakan. Sebelum nanti kita undangkan, artinya saran masukan koreksi masih kita bentuk. Sekalipun misalnya bukan di forum ini. Ya, gitu ya. Gitu rasanya. Ya. Apakah itu via telepon atau via bersurat atau enggak, silakan ya. Kepada desa sampaikan berkaitan dengan saran masukan kalau hari ini dipandang misalnya belum ada ide gagasan misalnya gitu. Maka silakan. Karena ini betul, Pak, Perpres ini harus dievaluasi oleh kami di kecamatan atas nama bupati. Evaluasi. Dan kami mengevaluasinya tidak main-main, Pak. Artinya sebelum ini ada saran masukan dari masyarakat, kami belum mau istilahnya memberikan rekomendasi evaluasi apakah ini bisa diundangkan atau belum. Makanya mungkin nanti perlu, Pak, sekali lagi dilaksanakan konsultasi publik berbarengan keseluruhan, Pak, dari 3 jadwal itu. Sekali lagi, karena kan bagaimanapun juga saran masukan seperti yang sekarang kan harus kita kaji juga, apakah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau tidak, kemudian apakah itu bertentangan dengan kepentingan umum juga. Saran
Dan terakhir, saran masukan masih kita tunggu sebelum kami memberikan rekomendasi melalui evaluasi Raperdes ini. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin masih ada yang mau berkenalan, Pak? Silakan, Pak. Nah, nanti menyebar nanti mendengar ke sebelah sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan Raperdes ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat mendukung sekali Raperdes ini. Cuman saya mohon kepada seluruh pihak terkait, khususnya dalam tim penyusun Raperdes sendiri, supaya sosialisasi Raperdes ini bukan hanya kepada pihak pengusaha kalau ada ataupun perwakilan dari pengusaha yang ada di sini, tapi juga mohon bantuan sosialisasikan juga ke masyarakat atau ke instansi-instansi lain sehingga tidak terjadi bentrok nanti ya, bentrok dalam hal pengawasan, bentrok dalam hal tugas, bentrok dalam hal bantuan dana dan segala macam. Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi, sehingga saya pikir bukan hanya untuk pengusaha saja atau pihak-pihak tertentu, tapi memang harus disampaikan, dipublikasikan secara luas berkaitan dengan Raperdes ini. Itu aja saya pikir, jangan sampai nanti ada bentrok konflik antara pihak perusahaan dengan pihak lain, sementara yang dari desa sendiri tidak mengetahui. Ya, seperti itu saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Sebetulnya sih yang saya berharap sendiri juga sama Pak. Jadi yang diundang itu masyarakat di sini kan luas ya. Ada masyarakat biasa, warga masyarakat, kemudian pelaku usaha, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus lingkungan. Sebetulnya itu Pak. Ke depan coba dilengkapi lagi yang hadir di sini dari semua kalangan, dari semua unsur masyarakatnya. Jadi undang ya. Terima kasih Pak, saran masukannya Pak. Saya dukung. Disosialisasikan kepada seluruh unsur masyarakat. maka kalau masih ada sebelah sini belum ada pertanyaan. Kalau ada saran atau keberatan saya pastikan, keberatan saya anu gitu. Maka silakan. Atau mau dikonsultasikan dulu di internal perusahaan enggak, mungkin melaporkan boleh. Atau ada tambahan dari Pak Ketua Kadalkom, Ketua Kadalkom mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sidang, Pak dari PPD, kemudian manajer pemerintah desa, yang terhormat para pelaku usaha yang hadir hari ini. Dan tadi kita bicara soal semangat, soal sukarela, tapi belum dibahas nih. Karena kami ini kelompok masyarakat juga mengedukasi masyarakat dan kebiasaan kita kami ya. Apa dibuat yang pemerintah di salah kita perusahaan yang tidak melakukan menjadi semua sukarela. Rewardnya apa buat para pelaku usaha? Yang kedua, apakah kita perlu mengklasifikasi? Ada perusahaan yang besar, ada perusahaan yang kecil, ada pelaku usaha yang besar, ada pelaku usaha yang kecil, sehingga itu akan memancing, memotivasi para pelaku usaha yang membuat kebaikan. Jadi nanti nggak perlu lagi ada ucapan, ya maaf kan, mudah-mudahan ada ucapan bahwa hubungannya usahanya kecil, jumlahnya gede, ini yang gede kok jumlahnya kecil. Jangan sampai ada seperti itu, sehingga benar-benar mereka dengan sukarela. Jadi yang pertama tadi, rewardnya apa buat para pelaku pengusaha? Apakah ya nanti mungkin bisa dipikirkan. Kemudian yang kedua, perlukah kita mengklasifikasi itu? Jangan nanti pelaku usaha yang kecil merasa terbebani. Karena tadi menyambung tadi bahasanya Pak Yudi.
Karena kebanyakan dari kita mungkin yang hadir ini adalah perwakilan perusahaan. Ini mau nyumbang berapa? Ya kan di Indonesia makan Pak, bentar-bentar. Kalau titip omongan kelebihan, kalau titip kekurangan ya. Ya artinya saya juga nggak mudah-mudahan nggak terjadi juga gitu. Artinya gini, perwakilan yang hadir ini juga harus bisa bicara dengan para pemimpinnya. Oh, ini dari persediaan. Kalau ditanya ini cuma berapa? Atau apa? Nggak rela aja. Ya kalau ditanya nyampe, ya artinya perlu kan kita mengklasifikasi itu sehingga yang kecil bisa juga berkontribusi dan memotivasi yang lain. Saya aja yang usahanya begini masih bisa kok berbagi. Nah, yang ketiga pertanyaan kepada para pengusaha. Pak, saya mau tanya bapak-bapak ibu, mau nggak kita membangun desa Kelapa Nunggal? Mau nggak kita berbagi dalam kebaikan? Mau nggak melihat desa kita maju? Setidaknya lebih dari desa yang lain. Orang katanya Pak, ngambil paku dari jalan aja Pak lagi main. Gimana kita ikut membangun jalannya? Jadi 3 hal yang tadi saya rasa mempersingkat waktu. Ini mohon biar ada juga penghargaan juga gitu bahwa perusahaan anu sering membantu. Di masyarakat juga mungkin nanti akan melihat masalah pengawasan Pak. Saya yakin seluruh elemen atau seluruh masyarakat yang dimaksud itu memang wajib melakukan pengawasan. Tapi juga Pak Sekjen, mohon dicantumkan juga LPJ-nya ini per berapa bulan. Karena jangan nanti ini ada LPJ-nya, tenang aja tanggung jawabannya, tapi nggak dikasih tahu berapa bulannya. Jadi nanti ini dicanangkan per 3 bulan, sehingga bisa dilihat sama masyarakat luas dan para perwakilan perusahaan juga bisa menyampaikan kepada pimpinannya. Itu mohon dijawab agar ini juga tidak menambah jangan menambah kekhawatiran ataupun nanti pertanyaan yang di luar dari diskusi kita hari ini. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Badargum yang sudah memberikan masukan. Pak Kades, mohon izin, tadi ada yang saya simak dari Bapak Ketua Badargum adalah ketika perusahaan atau para pelaku usaha Pak yang ada di Desa Kelapa Nunggal ini yang dengan asas tadi ya Pak di pasal 9 memberikan sukarela, memberikan dengan tidak mengikat gitu. Apa rewardnya ada Pak? Apa timbal balik desa ketika perusahaan ini sudah berkontribusi untuk desa? Pak Kades, untuk ini. Boleh saya sedikit dari Mas berkaitan dengan tadi pengklasifikasian Pak. Kalau menurut saya karena kita memang mengedepankan prinsip atas kesadaran dan inisiatif sendiri, sukarela, ikhlas dan tidak mengikat. Jadi nggak perlu kita klasifikasikan kotak-kotakan. Bangga seikhlasnya, tidak apa-apa tadi malah gitu ya, Bapak ya. Nah, tidak apa-apa Pak. Jadi kalau menurut saya nggak perlu diklasifikasikan ya, karena ini sifatnya sukarela, ikhlas dan tidak mengikat dan atas kesadaran dan inisiatif sendiri. Kemudian berkaitan dengan reward, kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial lingkungan, maka reward yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah pertama diberikan piagam penghargaan kepada para guru saja, itu diberikan piagam penghargaan. Yang kedua, dalam setiap kesempatan termasuk dalam kegiatan-kegiatan resmi di desa diundang sebagai
istilahnya disebutkan bahwa kegiatan ini didasarkan atau atas partisipasi dari perusahaan A, perusahaan B. Nah itu disebutkan Pak. Itu kan bagi perusahaan adalah promosi Pak ya. Biaya promosi itu mahal gitu ya kan Pak. Nah itu kan bisa dikompensasikan ke arah sana. Jadi untuk penghargaan bisa dalam bentuk seperti itu. Tadi dalam bentuk piagam penghargaan kepada perusahaan, kemudian juga mengundang dalam berbagai macam forum kegiatan resmi di desa. Itu mungkin sedikit tambahan Pak berkaitan dengan apa sebenarnya? Oh LPJ, nah berkaitan LPJ Pak, kami di Kecamatan Klapanunggal ini untuk APBD sekarang ini tadi Pak, sepeser 2 peser harus masuk ke APBD. APBD berarti berlaku ketentuan monitoring dan evaluasi oleh kecamatan terhadap pengelolaan APBD di desa. Itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Kami melaksanakan monet itu setahun 2 kali Pak. Semester pertama dan semester kedua. Semester pertama 6 bulan pertama itu biasanya sekitar habis bulan Juni, sekitar bulan Juli Agustus. Kemudian yang semester 2 biasanya kami monet dilaksanakan di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya. Gitu Pak. Jadi untuk LPJ dan untuk pengawasan dari kecamatan itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun untuk tiap semester. Gitu Pak. Mungkin ada tambahan lagi? Mohon maaf ya, yang pertama tadi yang belum terjawab mungkin dari Bapak Yudi ya, terkait juknis ya. Tuh, kemudian juga itu aja dulu. Di sini ada bahwa Perdes ketika memang ini akan diundangkan, betul perlu penjelasan yang lebih detail konkret pelaksanaannya. Sebagai induk Perdes, ketika nanti ada juknis terkait realisasi pelaksanaannya, kalau yang memang belum jelas itu akan ada nanti turunannya yaitu Perkades. Dalam peraturan kepala desa, contoh tadi, misalnya Bapak mau kontribusi, mau ada sukarela setiap bulannya atau setiap tempo berapa ada bantuan untuk desa, itu secara teknik akan ada tadi surat pernyataan minat untuk membantu. Kemudian kemana? Di sini juga tadi rekening desanya yang mana? Itu akan ada dalam peraturan kepala desa yang mengatur secara teknik. Jadi Perdes itu ada turunannya, yaitu Perkades. Sesuatu yang belum konkret real dalam pelaksanaannya nanti akan ada, kita bersama-sama dengan Pak Kades untuk memberikan turunan dari Perdes ini. Itu akan diatur dalam Perkades, peraturan kepala desa. Itu barangkali. Dan juga untuk realisasi tadi karena memang tadi sudah disampaikan bahwa yang mengawasi itu masyarakat. Kemudian di setiap 6 bulan itu ada realisasi pertanggungjawab musdes realisasi ya. Di sana akan dimasukkan sudah berapa yang masuk dari PADS ini, dari perusahaan, dari pihak ketiga yang memang bukan sumber yang dari pemerintah di atasnya, itu akan direalisasikan dan dilaporkan di sana. Yang masuknya berapa, yang sudah terrealisasikan berapa, dan programnya memang untuk apa. Nanti itu akan di sana kelihatannya. Jadi secara laporan pertanggungjawaban per 6 bulan sekali itu ada musdes realisasi untuk pertengahan tahun dan ada musdes LPJ laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Dan itu bisa masyarakat kalau memang ingin melihat atau mengetahui
Tapi bagaimana realisasinya itu bisa komunikasi dengan BPD juga. Karena tadi juga kalau masyarakatnya, yang mana sih masyarakatnya, itu kan memang hampir lebih dari 20.000. Tapi ada kelembagaan kita yaitu BPD. Bapak bisa menanyakan realisasinya seperti apa. Karena desa setiap 6 bulan itu melaporkan apa yang sudah, sumbernya dari mana, berapa yang sudah diserap, itu ada dalam laporan musdes laporan realisasi per 1 semester. Gitu Pak. Ya. Tambahan Pak, mungkin perlu nanti dalam musdes laporan pertanggungjawaban APBD semester 1 dan semester 2 diundang Pak, yang memang pihak yang perlu diundang ya, artinya teman-teman yang punya inisiatif, punya kesadaran, ikhlas sukarela, diundang. Mungkin itu bagian Ya, perlu diundang. Perlu diundang bahwa dari bapak ibu sekalian, ini loh sudah digunakan terus ini dipakai buat ini, buat program ini, program ini. Diundang aja Pak, diundang perlu. Nah, bentuk rewardnya di antaranya itu jadi tamu istimewa. Gimana udah semakin sore cukup ya Pak? Kira-kira udah pada pengen pulang. Oh udah sih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari PT Mentarindo Partai Putra. Baik Pak. Domisili di RT 3 RW 1. Sebenarnya saya pelanggar aturan ini, bukan pelanggar apa ya? Yang diundang itu kan pimpinan perusahaan. Nah, ketika tadi saya terima undangan dari security, saya sampaikan ke Bapak HRD. Bapak HRD, udah mau aja yang hadir. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa. Ada pelanggaran atasan saya nih Pak. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Sekcan, dan Bapak-Bapak yang di depan saya sudah saya sedikit menanyakan iuran yang sebelumnya pernah ditarik seperti Pak Yudi tadi sampaikan. Kalau Pak Yudi mungkin 5 bulan, kalau saya 6 bulan. Oh iya siapa? Dari April sampai September. Nah, saya mau tanyakan apakah itu mau diambil atau mau disukarelakan? Mau narik iuran lagi berapa bulan setelah ini ditandatangani atau setelah saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu maksudnya celengan desa Pak. 6 bulan Pak ya. Jadi gini Pak, semenjak kami diperiksa, pemeriksaan investoran ini kami diperiksa bukan hanya sebatas pungutan THR ya. Jadi kami diperiksa dari anggaran tahun 2024 dan 2025 yang berjalan ya kan. Dan alhamdulillah setelah pemeriksaan itu kami sampai sekarang masih jadi kepala desa Pak, saya sendiri Pak. Jadi insya Allah tidak ada temuan gitu Pak. Ya kami sudah mendapatkan sertifikat ya Pak, kita yang sudah tahu ya, sudah mendapatkan pembinaan, karena itu kan pembinaan tidak ada ranah hukum ya, tidak ada dasar hukumnya waktu temuan itu. Jadi untuk terkait masalah tadi yang 6 bulan, yang 5 bulan memang kami larang untuk stop sementara. Nanti sudah PRDS ini disahkan, mudah-mudahan ini perundang-undangan baru itu akan kami lanjutkan. Dan tadi Bapak 6 bulan itu celengan bagi kami nanti masuknya ke PADES Pak, bukan lagi kwitansi, masuknya langsung ke rekening desa ya. Mudah-mudahan ditambah baik celengan jadi 10 bulan nggak apa-apa kan. Jadi itu, iya. Jadi itu, sekaligus kami selaku pemerintahan dengan adanya para perwakilan dari masing-masing perusahaan yang ada di wilayah dusun 1 dan dusun 4, ya. Ini ada 2 dusun. Karena kenapa dusun 4 kami satukan dengan dusun 1? Karena dusun 4 ini ada 1 RW, RW-nya RW 02, ya. Jadi pemekaran ini sangat aneh Bang wilayahnya nih, karena kami meneruskan. Jadi dusunnya dusun 4 tapi RW-nya 02. Tadinya itu dusun 4 itu satu dusun dengan dusun 1.
ada RW 1, RW 2. Pemecahan kemarin itu ada pemecahan kadus, jadi dimasukkan harus 4 dusun baru. Tapi ke RW ini udah RW yang lama Pak, RW 02 malah masuknya. Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang udah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak sama perusahaan. Saya dengan sangat memohon Pak, bukan hanya sebatas Raperdes yang dibahas. Ya, kami juga ingin untuk ketenaga kerjaan Pak, ya, prioritas untuk tenaga kerja dari lingkungan desa kami tolong dibantu Pak. Ya, ini lamaran yang lamar ke desa numpuk pas satu lemari itu Pak, kami bingung menyalurkannya nih. Katanya desa, terus makanya lamaran banyak di kantor desa ini Bu. Jadi tolong dibantu nanti berkoordinasi dengan staf kami kalau ada memang dibutuhkan tenaga kerja, tolong. Dan kami juga setiap warga yang memberikan lamaran kerja di Desa Kelapa Nunggal, kami selalu memberikan menyampaikan bahwasanya tolong buktikan kinerja warga Desa Kelapa Nunggal yang terbaik di perusahaan yang ada di Kelapa Nunggal. Kami selalu itu yang dikedepankan, ya, tidak ada lagi yang namanya warga desa Kelapa Nunggal atau pribumi, itu tidak ada. Ya, semua warga desa Kelapa Nunggal yang berKTP Kelapa Nunggal, kita harus jaga aset kita, perusahaan yang ada di desa Kelapa Nunggal, karena ini aset kita untuk bisa memajukan perusahaan-perusahaan yang ada di desa Kelapa Nunggal. Dan mungkin Bapak bisa dilihat, kami di sini udah Bhinneka Tunggal Ika Pak. Jadi staf kami, kasih kawan kami semua membaur Pak. Ada yang dari Irian, Papua, ada yang orang Jogja, ada orang Semarang. Jadi saya mengedepankan itu di Desa Kelapa Nunggal. Tidak ada lagi kita lihat ke belakang adalah masa lalu kita, ya. Ke depan yang kita butuhkan, sama-sama kita bangun Desa Kelapa Nunggal lebih baik. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit Pak, saya tadi Pak Budi, sebetulnya kalau dibuka Perpresnya Pak, sebetulnya kan pokok atau main prosesnya itu adalah di pasal 10 pada saat standby. Nah, karena ada di situ tahapan perencanaan pembangunan yang direncanakan bareng-bareng oleh semua masyarakat desa. Itu kan Pak, ideanya, mainnya. Tapi juga kami mengatur berkaitan dengan pasal 11 di sini Pak. Dalam hal ada yang di luar di pada saat musrenbang itu seperti apa, itu ada di pasal 11. Ada di pasal 11, artinya tetap itu harus disetor ke rekening kas desa dan masuk di APBDes Pak. Atau pantau jadi Pak kalau APBDes dimonet nanti Pak kalau APBDes Pak. Jadi gitu Pak. Main prosesnya atau proses utamanya adalah pada saat tahapan perencanaan pembangunan desa musrenbang. Tetapi kami juga ada pasal berkaitan dengan di luar itu, karena tidak kemungkinan ada ke depan itu yang sekonyong-konyong datang, gitu kan Pak ya? Itu ada dari pasal 11 seperti yang tadi yang dimaksud oleh Pak. Itu saja mungkin tambahannya. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sekda dan Bapak Kepala Desa. Mohon izin Bapak dan Ibu, karena beberapa kita lagi ada kuliah katanya dekat, jadi saya ambil alih. Untuk selanjutnya silakan ke pimpinan. Terima kasih. Berarti kita udah ada di penghujung Pak ya. Masih ada yang mungkin dari redaksi atau apapun analisa Bapak terkait Raperdes ini, silahkan. Kalau memang tidak ada, dengan berbagai ajuan dan masukan dari Bapak, saya sudah notulensikan dan saya akan diskusikan dengan Bapak Kepala Desa untuk tindak lanjutnya, termasuk tadi ke depan akan ada sosialisasi lagi siapa yang harus diundang. Kalau memang tidak cukup waktu tempatnya, mungkin kita bisa di holding atau di mana kita baca mulai di SBI ya, iya betul. Bisa saja seperti itu untuk finalisasi supaya semuanya ada dan satu suara, satu komitmen. Bisa saja seperti itu. Jadi beberapa hal yang memang sudah Bapak usulkan dan ini akan berkembang karena besok kita ketemu dengan dusun 2 dan 3 ya. Silakan kalau ada 3 detik. Kalau tidak ada saya simpulkan.
Mas lain aja Pak, mas lain nomor-nomor yang bisa dihubungi terkait dan dimasukkan kalau Oh iya, betul. Silakan nanti untuk menyampaikan masukan, karena tadi Bapak ada mewakili, mungkin ada masukan atau akan komunikasi bisa dengan. Oh iya, betul. Tapi tetap harus sampaikan Pak ya. Yang kita hari ini, walaupun ini bukan final, karena finalnya nanti ketika pengundangan kita akan meramu ajuan dari Bapak semua, dan nanti kalau memang harus dimasukkan ke dalam redaksi mungkin ada penambahan seperti tadi dalam pengawasan melibatkan siapa yang akan diundang, bisa saja nanti seperti itu. Intinya kalau memang tidak ada ya saya tambah 10 detik, silahkan yang mau usul. Untuk kontak nanti ditulis mas di sini. Kontak ya. Oke, untuk saya kalau Pak Kades juga ya. Sekjen aja. 0813 1625 4081. Namanya Pak? Nemi Soeharto. 0813 1625 4081. Itu Pak Harto yang ke-9. Ini nomor untuk kalau ada nanti Bapak Ibu pulang ke kantor, kemudian diskusi dengan atasan, dengan pimpinan, kemudian ada saran masukan, silakan disalurkan melalui nomor yang barusan. Gitu ya, Pak ya? Atau supaya ada dua ya, sama Pak Rafi. Ya. Berapa nomornya Pak? 081212. Dengan siapa tadi? Nemi Pak Arta Wijaya. Arta Wijaya. Kalau yang sekarang Pak Arta Wijaya. Arta Wijaya. 081212. Rekor 7. 08 Pak. 081212. Rekor 7. 513. Arta Wijaya. Arta. BPD semua ini berarti ya? Iya. BPD semua ya? Betul. Oke, terakhir kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau masukan, saya ingin menanya Bapak sekarang ya, mohon maaf. Pertanyaan pertama. Enggak. Apakah Bapak-bapak dan Ibu siap untuk bersukarela membangun memajukan Desa Kelapa Nunggal? Alhamdulillah. Apakah tidak keberatan bersama-sama untuk membangun dan memajukan Desa Kelapa Nunggal? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ketika nanti kami akan datang kembali berkomunikasi dengan Bapak, mungkin ada format tambahan, ada karena dari pertanyaan saya yang dijawab oleh Bapak, mungkin nanti Bapak akan diminta pernyataan untuk minat bersukarela membangun dan memajukan Desa Kelapa Nunggal. Saya sudah siapkan, tapi belum waktunya keluar kayaknya format itu. Nanti ya, insya Allah. Itu aja barangkali Pak. Terima kasih dari awal sampai akhir Bapak mengikuti, berpartisipasi, saran dan masukannya mudah-mudahan tidak lain adalah untuk penyempurnaan Perdes dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya, jangan dulu keluar, foto dulu. Ya, habis ini kita foto. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh para tamu undangan, baik dari perusahaan yang mewakili dari masing-masing perusahaan ataupun dari tokoh masyarakat yang sengaja diundang oleh. Ya, foto dulu di sini di belakang. Siap.
kita model formasi, sebagian ada yang di depan mungkin ya Pak, dan sebagian ada yang di belakang. Ya, di depan pakai kursi nggak apa-apa duduk, atau di belakang semuanya. Ya, maka ibu bapak di foto dulu kita. Ibu di depan. Ya. Ibu di depan. Nggak pakai kursi nggak apa-apa. Nggak kelihatan semua dan dapat. Ya. Ibu di depan. Jadi Bu, foto dulu Bu. Ibu di depan. Nanti kami akan jongkok. Ibu duduk di kursi depan. Jangan di sana sini Pak. Saya Di belakang. Sok belakang. Ya, silakan. Bapak Dadang silakan belakang Pak. Pak Darso, ayo. Ibu di depan. Mau dibawain. Ayo udah deh. Ayo geser terima geser. Geser Pak, geser, nggak kelihatan. Sini. Saya maaf ya. Ya, Kamu ada. Ayo Pak. Ini kedatangan nih. Ya, geser Pak, geser sini nggak kelihatan ya. Geser Pak. Maaf kalau yang agak pendek malu aja. Di belakangnya biar muat. Nggak usah biar muat Pak. Muat Pak. Ya. Ya itu saya Kelapa Nunggal Mandiri Kabupaten Bogor istimewa, Jawa Barat istimewa. Oke, siap ya? Oke.